Kita kembali lagi di Backstage in Scouting. Selamat pagi, siang, dan sore kakak sekalian. Salam Pramuka. Hari ini saya bersama Kak Andi dan yang lain yang tidak kelihatan. Kita akan ngobrolin soal Scout Look. Mungkin 3-4 tahun terakhir kita diskusi soal Scout Look ya. Dan hari ini saya bersama Kak Andi yang bersama saya beberapa tahun terakhir mensosialisasikan Scout Look di berbagai tempat. Biar ini tidak putus, saya kira kita perlu kembali membahas Kak Andi. Kenapa? Karena ternyata ini jadi penarik. Jadi jadi orang pingin ada apa sih? Keren juga bajunya kan. Wah, kok ada merah, ada hijau, ada merah, ada kuning. Gimana kan? Apa sih Scout Look ini? Apa sih awalnya ide ini sebenarnya dari mana sih? Oke, terima kasih Kak Rapin. Selamat malam buat teman-teman pemirsa yang mungkin selalu menunggu channel Backstage ya. Mengenai Scout Look itu adalah satu istilah yang sebenarnya kita coba untuk menjadi tren ya di 5 tahun terakhir lah. Kita pernah dengar yang namanya Army Look, ada yang kita pernah dengar bagaimana style ini menjadi tren di masanya ya. Nah, kita melihat bahwa kita mengalami satu kejenuhan bahwa gerakan pramuka khususnya ini kan sejak awal diciptakan seragam ya, seragam untuk pramuka, walaupun sebenarnya udah ada perubahan. Di masa awal gerakan pramuka memakai baju atau seragam pada saat pertama kali itu mempunyai warna kaki dan putih ya. Artinya bukan coklat muda dan coklat tua. Nah, setelah tahun 1963 barulah setelah terciptanya logo, baru dibikin aturan di dalam gerakan pramuka mengatur bagaimana mengaplikasikan semua item-item yang tadinya polos ya, hanya cuman ada logo di saku pada saat itu, berbentuk seperti kayak logo Tuturi Handayani pada masa itu. Nah, dari situ barulah dibuatkan seragam pramuka yang warnanya coklat muda dan coklat tua sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuma kan gini kan, menariknya kan, saya ketemu beberapa teman-teman ini kakak di lapangan itu ada yang memakai baju warna merah seperti Kak Andi hari ini, ada yang menggunakan warna hitam, warna biru, kuning, merah. Saya kira ini jadi menarik ya pada saat kita bicara transisi ya di anak-anak hari ini ya. Terus kemudian perkembangan budaya juga mungkin. Terus juga lihat di luar negeri juga beberapa negara juga sudah mulai mengaplikasikan warna-warna yang memang sebenarnya nggak pernah ada di dalam uniform mereka gitu kan. Betul. Nah, apakah ini jadi tren atau memang ini harus terus kita sosialisasikan supaya ini menjadi menarik untuk kita bisa terima. Oke, katakanlah ini tidak menjadi seragam utama gitu kan ya. Betul. Tapi dia menjadi seragam pendamping dan harus asik kan intinya gitu kan ya. Menurut Kak Andi ini kayak apa sih kita mau bangun nih ke depannya? Perubahan itu berkembang ya. Dulu awal-awal hampir di seluruh berbagai negara itu setiap kegiatan scouting itu selalu memakai warna kaki. Ya. Maksudnya warna kaki itu warna coklat. Kan? Ya, warna coklat, kalau kita warna kulit ya. Coklat muda lah. Coklat dunia, muda di seluruh dunia ya. Warna kaki ya. Warna kaki yang kehijau-hijauan juga agak mendekatin kayak hijau army ya. Pokoknya bawahnya tua, atasnya muda gitu kan. Seperti itu. Kalau kita lihat Pakistan misalkan. Hampir-hampir itu warna kaki yang di Pakistan. Jadi itu tren itu hampir mendunia. Dengan perkembangan setiap periode itu kan berkembang mengalami satu tren yang sebenarnya ini mempengaruhi untuk menarik minat ya.
kepramukaan ini apakah harus seperti kayak berkegiatan outdoor? Apakah itu menarik gitu? Nah, ini yang menjadi tantangan bagi para desainer ya untuk membuat bahwa pramuka ini harus menjadi satu aktivitas kegiatan yang kekinian ya. Nah, bukan berarti yang tadi Kak Rapin singgung bahwa memang nggak harus merubah seragam itu, tetapi harus mempunyai satu bentuk uniform atau satu bentuk baju yang intinya mengikuti perkembangan zaman, menjadi stylish ya. Karena kita lihat bahwa orang itu tidak bisa dipaksain. Memang kita mengalami tahun 80 itu penyeragaman itu penting karena dianggap sebagai satu kesamaan ya, baik itu karena kan memang di Indonesia ini khususnya tingkat ekonomi itu kan ada yang benar-benar atas, bawah, menengah gitu kan. Itu saya mau masuk ke situ. Apakah nanti pakemnya, kan bicara pakemnya nih, apakah harus ada keseragaman? Oh begini loh, kalau hijau berarti tandanya harus hijau, bajunya merah berarti tandanya harus merah. Ada nggak sih kalau menurut Kak Andi setelah melihat pengalaman di negara lain ataupun pengalaman Kak Andi selaku mungkin ya istilahnya mengamat sekali mencoba untuk mengenalkan Scotlock ini di Indonesia kan. Ada nggak pakem-pakeman yang misalkan kalau bajunya merah berarti tandanya harus hitam misalkan, atau ini memang kreasi dari, silakan kepada kakak-kakak, kepada adik-adik kita, kepada para pramuka di Indonesia menggunakan yang menurutnya menarik, pas, matching gitu kan. Jadi setiap dari adik-adik atau misalnya generasi sekarang ini kan peminatannya macam-macam nih, tidak bisa dipaksain. Jadi ada yang suka merah, tiba-tiba kamu harus pakai pink. Mungkin jadi dia nggak merasa jati dirinya nggak keluar. Makanya Scotlook ini adalah bergaya ala pramuka. Nah, kalau kita ngomong bahwa ini bergaya ala pramuka, bukan berarti mereka nggak pramuka. Pasti kalau misalnya kita ngomong army look, mereka akan berpikir bahwa seperti tentara. Itu adalah ini apa namanya, bukan apa namanya, dia bergaya kayak tentara, tapi belum tentu tentara. Tetapi kalau kita ngomong Scotlook, itu pasti anak pramuka. Oh, jadi kurang lebih ini untuk mengidentifikasi atau menegaskan identitas kita nih, identitas pramuka. Menarik deh kan. Ya, tetapi dia harus kekinian, Kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall tiba-tiba pakai baju pramuka, itu kan pasti bisa diusir nih. Oh, ini mabal nih dari sekolah. Nah, ini kita harus mempunyai cara. Mabal pakai baju pramuka. Ini anak pramuka nongkrong di kafe ini ngapain gitu ya. Harusnya ada di lapangan. Nah, ini kan ngajarin gimana nongkrong di kafe di jam sekolah pakai baju ala pramuka. Enggak. Jadi intinya diserahkan kepada mereka siapapun untuk sesuai dengan jati dirinya kan, begitu ya. Sesuai dengan jati dirinya. Jadi biar mereka juga tampil pede, pede, nggak merasa dipaksain. Dan tetapi apa sih kira-kira item-item yang ada di ini yang penting. Itu tadi yang saya sampaikan. Jangan-jangan misalkan ada apa namanya, misalkan logo atau yang nggak relevan dengan pramuka misalkan, boleh nggak dipasang? Atau memang harus terkait dengan pramuka? Betul. Nah, itu gimana tuh Kandi? Nah, salah satu konsep yang bukan kita tawarkan, kita ajarkan kepada adik-adik gini. Scotlook adalah satu media memorable yang dimiliki oleh adik-adik pramuka ini agar selalu terpasang. Jadi kita sering kan ada perkataan gitu, dia ngomong, itu pramuka ini badge-nya sudah habis nih masa berlakunya. Jadi kayak misalnya Tiska atau apapun yang disematkan di baju pramuka, itu kan ada masa kadaluarsanya lah, masa pemakaian penggunaan ya. Jadi ibaratnya 6 bulan. Nah, badge itu setelah dicopot gimana? Makanya kita harus cariin media agar mereka tetap melekat kepada dirinya. Makanya kita membuat tren, baju yang kita istilahkan dengan Scotlook, biar mereka bisa menempelkan di baju yang sehari-hari bisa dipakai. Nah, ini juga nggak harus baru Kak Rapin. Jadi
Kemeja apapun bisa, tapi kalau saya sih menyarankan itu harus polos ya, jangan banyak kombinasi karena bed itu kan banyak variannya, warna-warni. Nah, ini yang harus dihindarin. Jadi kalau misalnya kita bajunya udah rame, ditempelin bed makin rame. Jadi orangnya ya. iya. Jadi ibaratnya kayak pasar. Saya pernah lihat tuh di dalam kayak di Jambore gitu kan. Bajunya rompinya itu wah udah kayak tempelan nggak jelas gitu kan. Nggak gitu juga sebenarnya. Nggak harusnya seperti itu. Kan itu kan kalau adik-adik motor gitu, anak-anak motor kan suka pakai bed apa aja ditempel segala macam ditempel ini. Kita tetap harus apa namanya, mempunyai panutan lah istilahnya, tetap harus ada aturannya. Nah, yang menurut Kak Andi untuk mencirikan bahwa kalau kita pakai Scott Look itu biar tadi ya teridentifikasi kita adalah pramuka itu apa sih? Kan misalkan kan nggak perlu semua tadi kata Kak Andi kan. Cukup bagian misalkan di dadanya itu kayak saya misalnya kan satu pakai Fiordelis gitu kan. Itu apalagi tuh gitu loh. Ya, bahasa yang sangat universal, logo yang dipahamin oleh setiap orang adalah logo WOSM. Logo WOSM atau Fiordelis lah. Jadi walaupun misalnya ikatan rantainya hilang pun orang masih mengidentitaskan bahwa itu, oh ini pramuka bukan sih? Jadi ada satu pertanyaan. Tapi logo WOSM ini dengan menjadi ciri khas itu ya? Menjadi salah satu ciri khas. Memang ini kita harus jelasin ya. Memang menjadi aturan utama bahwa WOSM itu harus berwarna ungu. Karena ini adalah satu identitas keanggotaan untuk pramuka seluruh dunia. Tetapi ada beberapa negara, di itu, dia bisa menggunakan dasar merah, dia bisa menggunakan warna hijau, dia pakai warna gold. Ya, itu adalah kebijakan dari setiap NNSO untuk menentukan ya Fiordelis apa yang dipakai untuk melengkapi yang memang wajib dipakai. Betul. Jadi tadi yang saya di awal bilang kan sebagai pendamping dari yang wajib. Jadi yang wajib ya tadi misalkan dengan warna kaki dan warna tadi itu silakan buat standar sebagai identitas dari pramukanya begitu kan. Terus kemudian kita dengan Scott Look ini membuat sebuah mengenalkan hal-hal yang di luar pakem kan. Jadi salah satu solusi biar mereka melekat kepada ini. Kan orang kalau misalnya udah melepaskan identitasnya, melepaskan seragamnya, dia tidak ketahuan nih dia aktif di pramuka atau enggak. Makanya Scott Look ini menjadi salah satu cara identitas, menunjukkan identitasnya mereka saat dia bersosialisasi di lingkungannya yang luar pramuka, agar mereka tetap melekat, identitasnya sebagai anggota pramuka. Siap. Ini kelengkapan apa yang kita pakai. Tetapi ada hal lagi, misalnya saya pakai scarf nih. Scarf adalah bahasa universal yang harus dimiliki oleh adik-adik pramuka setiap berkegiatan setiap beraktivitas sebagai identitas. Harus menggunakan selalu scarf. melekat ini. Ini kan benda yang cukup ringan walaupun misalnya tidak berkegiatan kepramukaan bisa ditaruh di tas. Ini sebagai ciri khas lah ya. Sebagai ciri khas. Dan ini juga bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan berguna. Contoh salah satu nih, kita seringkali melihat satu peristiwa, terusan adik-adik ini pingin menolong atau siapa gitu. Dia nggak ketahuan nih, dia itu anak pramuka atau bukan gitu. Tapi saat dia bukan karena pingin menunjukkan dia seorang pramuka, tapi itu ada sebagai salah satu ciri khas buat dia. Nah, kalau misalnya saya copot ini scarf, saya memakai buluti. Nah, ini juga bagian dari hal yang melengkapi untuk apalagi bulutian. Nanti buat berikutnya kali kita akan satu persatu kita kenalkan. Banyak gitu. Jadi banyak pendapat pramuka yang mungkin belum kakak sekalian atau adik-adik kita belum paham bagaimana cara menggunakan dan lain sebagainya. Terakhir kan nih, ini kan bicara bagaimana menarik minat peserta didik nih untuk kembali berpramuka karena hasil
analisis saya dalam 5 tahun terakhir ini kan terjadi penurunan keinginan adik-adik kita berpramuka itu kan, terutama di layer atau di level penegak dan pandega. Nah, kira-kira apakah Scotlock ini bisa menjadi penarik, Kak Andi? Ini bagian dari selain pendidikannya selain pendidikannya memang harus mengikuti perkembangan zaman, tapi Scotlock ini juga harus tetap adaptif. Jadi menjadi salah satu cara sih sebenarnya, menjadi salah satu cara. Misalnya kayak gini, kegiatan ini kan harus mengikuti perkembangan zaman, Jadi apa yang didapat oleh peserta didik itu harus melekat pada dirinya. Jadi perkembangan TKK, perkembangan aktivitas kegiatan itu harus dibikin, sesuatu yang menarik dengan kualitas yang bagus. Saya harus bicara kenapa saya menekankan ini mempunyai kualitas yang baik khususnya di Indonesia ya. Tapi sebenarnya itu juga bisa berlaku untuk seluruh dunia. Saat suatu benda atau TKK itu dibikin sedetail mungkin dengan kualitas yang bagus, itu pastinya akan menjadi peminatan peminatan yang akan berkembang menjadi satu daya tarik. Salah satu contohnya seperti ini. Misalnya penegak pandega mempunyai hobi untuk ke gunung, mendaki gunung lah saya. Saat dia berbarengan dengan para pendaki, ini kan otomatis melepaskan semua identitasnya. Seakan-akan dia menjadi bagian dari. Seakan-akan dia menjadi adventure atau petualang lah. Saat menjadi petualang, saya harapkan pramuka ini masih identitasnya harus melekat. Jangan sampai melepaskan identitasnya. Nah, itulah salah satu contoh Scotlock ini harus melekat kepada adik-adik penegak pandega, disisipkan. Apakah rompinya dia tetap ada firdelisnya, apakah saat itu. Kadang-kadang ada yang memaksakan diri saat di puncak, dia copot jaketnya, dia pakai baju pramuka, boleh, nggak apa-apa. Tetapi di luar itu, kan dia bisa memakai Scotlock. Agar orang lain juga bisa melihat. Nah, TKK-nya juga akan berbeda. Pokoknya dibuat sedemikian menarik agar ini menjadi daya tarik untuk agar orang-orang yang tadinya nggak beraktivitas di ini merasa kembali, ternyata pramuka seru juga ini pramuka ini. Dia mendapatkan TKK, dia udah mendaki di gunung, dapat bednya, ini akan menjadi satu hal yang mungkin itu juga bisa jadi masukan buat pengambil kebijakan di pramuka untuk kemudian membuat desain-desain yang menarik, desainnya sesuai dengan tingkatan tadi itu, sehingga adik-adik kita atau tadi itu juga bisa jadi aktif kembali begitu ya. Saya kira ini menarik kan kalau kita bahas nih bisa panjang 2 malam nih, karena banyak yang nanti kita akan bahas kembali terkait dengan Scotlock ini. Ini segmen pertama, nanti kita akan segmen berikutnya di Scotlock berikutnya. Mungkin kita akan lebih detail. Tadi ada ada boloti, ada scarf, bahkan kan di luar tukar-tukar ini sudah tukar base lagi kan, sudah tukaran bolotinya ditukar, scarfnya, bahkan apalagi saya nggak ngikutin tuh ya. Belum lagi kayak gini, di Indonesia itu kan banyak budaya, banyak budaya yang sebenarnya menjadi alat tukar. Kan kita gini, intinya kita ingin apa yang kita milikin bertukar dengan orang luar. Nah, ini yang mungkin perkembangannya ke depan kita bisa bahas bagaimana kreativitas adik-adik pramuka ini untuk melengkapi identitasnya, untuk melengkapi ciri khasnya pramuka itu seperti apa dan dikenalkan ke luar. Ini yang itu cuma menarik pramuka kan begitu ya. Kita bisa bertukar budaya, bertukar pengalaman, bertukar ilmu dan pengetahuan, dan pramuka jadi menarik pada akhirnya gitu kan. Jadi saya kira itu PR kita bareng-bareng kan, untuk kepada seluruh kakak-kakak di Indonesia, kita menyemangati pramuka harus tetap maju dan berkembang. Kemudian jangan ragu kita pakai Scotlock Kita kenalkan identitas kita seperti apa di depan. Dan jangan lupa kakak sekalian, tetap di channel kita Backstage in Scouting, like and share. Salam pramuka. Salam.
Terima kasih Kandi. Ya, terima kasih.